Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How's life today? Welcome to my English class for the 7th grade with me, Miss Vivi. Well, today we are going to discuss about introduction part 2, perkenalan bagian 2. And today we are focusing on kita akan fokus membahas introducing to other people, memperkenalkan kepada orang lain. Bagaimana sih caranya? How to introduce to other people. Bagaimana cara memperkenalkan kepada orang lain? Ungkapannya bagaimana? Kita akan pelajari hari ini. Listen to the dialogue carefully. Hi, my name is Dinda. What's your name? Hello Dinda, I'm Ayu. Do you come here alone? No, I come with my brother. Here he is. Brother, this is Dinda. Hi Dinda, I'm Harry. Nice to meet you. Nice to meet you too, Harry. Where are you from? I'm from Depok. How about you? Really? We are also from Depok. Oh, I did not expect that I would meet someone from the same city here. So did I. Where do you live? I live on Margonda Street. And you? We live at 15 Beachy Street. Oh, I see. Ya, itu adalah contoh dialog perkenalan antara Ayu, Dinda, dan Harry. Di situ pertama yang memperkenalkan diri adalah Dinda, ya, bertanya, siapa namamu? Kemudian Ayunya menjawab, saya Ayu. Setelah berdua berkenalan, kemudian Ayu memperkenalkan saudara laki-lakinya dengan ungkapan, brother, this is Dinda. Ya, Kak, ini Dinda. Kemudian Harry-nya menyapa, hai Dinda, I'm Harry. Nice to meet you, nice to meet you too. Ya, jadi di sini ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain menggunakan kata menyapa orangnya dulu, brother, memanggil, kemudian this is Dinda. Ini Dinda. Nah. Next. Dalam dialog tersebut ada ungkapan what is your name? Siapa namamu? Dijawab dengan ungkapan my name is, atau bisa menggunakan I am, siapa disebut namanya. What's adalah singkatan dari what is. Ya, kadang what is itu ditulis dengan what's, what, s. I'm, ya, singkatan dari I am. Where are you from? Dari mana kamu berasal? Ya, jadi jawabannya I'm from, saya berasal dari, disebutkan kota mana. Contoh dari Pekalongan, bisa menjawab dengan I'm from Pekalongan. Selain menggunakan where are you from, bisa menggunakan where do you come from. Dari mana kamu berasal? Sama artinya. Cuma bedanya di sini menggunakan kata do dan menggunakan kata come. Come di sini adalah kata kerja. Menjawabnya pun dengan kata come. I come from, for example, I come from Semarang. Saya berasal dari Semarang. Ya, jadi where are you from and where do you come from, dua-duanya memiliki arti yang sama, menanyakan dari mana kamu berasal. Cuma perbedaannya terletak pada penggunaan kata kerja dan tidak. Yang where are you from itu tidak mengandung kata kerja, dijawab dengan I am from, ya, am menggunakan to be. Kemudian kalau where do you come from menggunakan kata kerja, jawabnya juga I come from. Oke. Where do you live? Ya, di mana kamu tinggal? I live in Wiradesa. Ya, saya tinggal di Wiradesa. Nah, atau menyebutkan jalannya. I live on Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian lebih
spesifik lagi, kita bisa menjawab dengan I live at Jalan Jenderal Ahmad Yani. Iya. Di mana sih kamu tinggal? Saya tinggal di Wiradesa. Itu berarti menyebutkan secara umum. Ya, di mana di Wiradesa? Untuk lebih tepatnya lagi menggunakan jalan. Jangan lupa di situ ada kata on. Ya, on ini adalah preposisi. Di sini digunakan untuk menunjukkan jalan. Kemudian I live at juga preposisi, artinya sama di. Bedanya kalau at ini tempatnya lebih spesifik lagi, seperti menggunakan atau menyebutkan nomor rumahnya. Ya, jadi in, on, and at ini sudah pernah dibahas ya pada pertemuan lalu. Ini adalah preposisi yang artinya di. In itu digunakan untuk menunjukkan preposisi tempat secara umum. On lebih spesifik lagi. Di sini contohnya digunakan untuk jalan. Kemudian at itu lebih spesifik lagi ya, benar-benar spesifik. Di sini contohnya menunjukkan jalan beserta nomor rumahnya. Oke. Dalam memperkenalkan kepada orang lain, ungkapan yang bisa digunakan antara lain I would like to introduce you to. Let me introduce you to. I would like you to meet. I want to introduce you to. Hi Erna, this is Sonny. Sonny, this is Erna. Do you know Chika? This is a friend of mine, Andika. Chika, this is Andika, my friend. May I introduce my friend? Please allow me to introduce. Ya, ungkapan-ungkapan di atas tersebut bisa digunakan untuk memperkenalkan kepada orang lain. Di situ menyebutkan nama ya. Contoh Hi Erna. Hi Erna. This is Sonny. Ini Sonny. Sonny, this is Erna. Ya, Sonny ini Erna. Ya, nama itu nanti diganti sesuai dengan nama yang diperkenalkan. Okay. Please look at the text. Ini adalah introducing to other people, memperkenalkan pada orang lain. Contoh teksnya. Listen carefully. I would like to introduce you to my friend. My friend's name is Ahmad Rianto. His nickname is Ahmad. He lives in Lampung. To be precise, at 20 Sejahtera Street. He is a student of junior high school. His hobby is swimming. His favorite color is black. He likes fried rice very much. He has a pet. It is a cat. Ya, ini adalah contoh teks. Ya, bagaimana sih kalian memperkenalkan teman kalian di depan kelas ya, tanpa orangnya datang, contohnya hanya membawa gambar ya, jadi nggak bisa dialog langsung. Kalian bisa menggunakan ungkapan I would like to introduce you to my friend ya. Kalau bawa gambar sambil diliatin, saya mau memperkenalkan temanku. My friend's name, nama temanku adalah Ahmad Rianto. His nickname, nama panggilannya Ahmad. He lives in Lampung. Dia tinggalnya di Lampung. To be precise, tepatnya at 20 Sejahtera Street, di Jalan Sejahtera nomor 20. Ya, di sini pertama menggunakan kata in Lampung ya. Ada di mana? Di Lampung. Lampungnya mana belum tahu. Kemudian tepatnya lagi di Jalan Sejahtera nomor 20 menggunakan kata at ya. He is a student of junior high school. Dia murid SMP. His hobby is swimming. Hobinya berenang. His favorite color is black. Warna favoritnya adalah hitam. He likes fried rice very much. Dia sangat suka nasi goreng. Ya, menyebutkan hobinya apa. Kalau tadi warna favoritnya, hobinya sudah, kemudian makanan favoritnya. He has a pet. Dia memiliki hewan peliharaan. It is a cat. Yaitu seekor kucing. Next.
Explanation, penjelasan, perhatikan penjelasan berikut. I would like to itu bisa disingkat dengan tulisan I, D. I'd like to ya. Jadi I, D, atas D, atas kemudian diikuti huruf D, itu singkatan dari I would. My friend's name is, nama teman saya adalah ya. Jadi nama teman saya, S di sini sebagai milik. Namanya temannya. His favorite color is, warna favoritnya adalah, ya ini menunjukkan kegemarannya. Oke. Video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang pronoun ya. Karena dalam perkenalan diri selalu sering menggunakan pronoun. Apa sih pronoun itu? Pronoun itu adalah kata ganti. Contoh di sini subject and object pronoun. Subject he atau dia laki-laki. Contoh, Irfan is my friend. Irfan adalah temanku. He is a student. Dia murid. Nah, dia di sini menunjuk kepada Irfan. Kita lihat Irfan itu ya, kita tahu semua Irfan biasanya digunakan untuk nama seorang laki-laki. Jadi kata gantinya menggunakan kata he ya. Irfan adalah temanku, dia murid. Nah, dia di sini menggantikan Irfan karena nggak mungkin Irfan temanku, Irfan murid ya. Kita menghindari pengulangan kata. Jadi menggunakan kata ganti. Irfan diganti dengan kata he. Sedangkan untuk kedudukan sebagai objek, dia laki-laki tidak menggunakan he lagi, tapi him. Budi is my little brother. Budi adalah adik laki-lakiku. I buy him a toy car. Saya membelikan dia mobilan. Ya, yang dibelikan siapa? Budi. Ya, kita lihat. Saya membelikan Budi. Budinya di situ sebagai objek karena yang dibelikan. Jadi kata ganti atau pronounnya menggunakan him. Saya ulangi, untuk dia laki-laki kata ganti sebagai subjek atau pelaku di situ menggunakan he. Contohnya, Irfan is my friend. Irfan temanku. He is a student. Dia murid. Siapa yang murid? Irfan. He. Dia sebagai pelakunya. Sedangkan di bawah sebagai objek kedudukannya menggunakan kata him. Sedangkan untuk subjek dia perempuan ya menggunakan kata she. Contoh, Lita is my older sister. Lita adalah kakak perempuanku. She is a teacher. Dia seorang guru. Siapa yang guru? Lita, dia perempuan. Di situ sebagai subjek litanya, ya, karena dia seorang guru pelakunya. Makanya menggunakan kata she. Sedangkan untuk kedudukan sebagai objek, contoh, Dina is my aunt. Dina adalah bibiku. I call her every day. Saya menelpon. I call her every Sunday. Saya menelponnya setiap hari Minggu. Di situ her ya menggantikan Dina. Dina kan perempuan. Ya, dia perempuan kalau kedudukannya sebagai objek itu menjadi kata her, bukan she lagi. Saya menelponnya. Yang ditelepon siapa? Dina. Nah, yang ditelepon itu berarti sebagai objek. Miliknya dia laki-laki, her miliknya dia perempuan. Nah, jadi kan menunjukkan posesif adjektif milik. Bima has a bicycle. Bima memiliki sebuah sepeda. His bicycle is blue. Sepedanya warnanya biru. Sepedanya siapa? Bima. Karena di sini Bima itu dia laki-laki, maka menunjukkan miliknya itu menggunakan kata his. Kemudian diikuti bendanya, his bicycle, sepedanya. Untuk contoh posesif pronoun ya, hers miliknya perempuan, his
miliknya dia laki-laki. Sinta has a bag. Her bag is pink. Sinta has a bag. Her bag is pink. The pink bag is hers. Ya, Sinta memiliki sebuah tas, tasnya berwarna pink. Tas pink itu adalah miliknya dia perempuan. Miliknya siapa? Sinta. Nah, hers di sini adalah possessive pronoun, ya, beda dengan possessive adjective. Kalau possessive adjective di situ bendanya mengikuti di belakangnya. Kalau possessive pronoun bendanya terletak di depan. Contoh pemakaian kedua jenis pronoun di atas ya sudah tadi. He has a bicycle. The bicycle belongs to him. It is his bicycle. The bicycle is his. Dia mempunyai sebuah sepeda. Sepeda itu miliknya, milik dia laki-laki. Ini adalah sepedanya, sepeda dia laki-laki. The bicycle is his. Sepeda itu miliknya. She has a bicycle. The bicycle belongs to her. It is her bicycle. The bicycle is hers. Ya, di situ yang pertama he, dia laki-laki, kemudian yang kedua adalah she, dia perempuan. Well, I think it's all for today. Thank you for your attention. I hope it can be useful for us. Semoga ini bermanfaat. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.